Nah, seperti biasa di podcast Indibis Jawa Barat kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama berbagai macam pelaku usaha, entah itu level dari UMKM ataupun yang lebih besar. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang usahanya dan juga kalau untuk hari ini kita langsung ngobrol sama Teh Iko ya. Teh Iko, apa kabar Teh Iko? Baik, gimana Mas Gilang nih? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa sih Teh Iko? Lagi sibuk bisnis aja. Sibuk bisnis aja. Nah, ini sebelum kita bisa lebih jauh, mungkin boleh dikenalkan dulu Teh Iko ini siapa, boleh. usahanya apa, dan kenapa memilih usaha itu? Silakan. Oke, bentar nih, sapaannya buat Sobis, kita sobis. Oke, halo Sobat Sobis dan teman-teman UMKM lainnya. Kenalin, saya Iko Pajatritsko, saya adalah business owner dari brand Oriati dan Herba, di mana saya memiliki dua jenis produk unggulan. Yang pertama adalah teh celup bunga telang dengan berbagai variasi rasa, dan juga stand es teh yang berbahan baku dari bunga telang, itu mereknya es teh telang. Nah, jadi senang sekali rasanya nih. Sebelumnya terima kasih banyak sudah diajak ngobrol di sini. Ya, terima kasih kembali. Ya, ini adalah pelaku UMKM, maksudnya binaan dari rumah BUMN ya. Nah, oke. Ini kan aku sebenarnya penasaran nih gimana sih Teh Iko ini bisa gabung dengan rumah BUMN. Cuman aku pengen tahu dulu kilas balik ataupun sejarah dari Oriati ya. Dari Oriati ini. Dari kalau misalnya kita berbicara tentang usaha, itu makanan kan banyak ya pilihannya. Betul. Minuman apalagi, baju dan segala macam. Dari banyaknya pilihan, kenapa jatuhnya kepada teh? Oke, kalau dikit-dikit dulu nih ya, ini ini kan awal mulai dari tahun 2020-an. Itu kan masih zaman-zamannya pandemi ya kan. Yes, betul. Nah, orang itu aware banget sama kesehatan. Nah, tentunya pada saat itu tuh zaman-zamannya tentang minuman herbal. Oke. Nah, saat itu saya tertarik nih menanam tanaman bunga telang. Lalu saya berinovasi menjadi sebuah minuman teh celup dengan berbagai variasi rasa. Ada jahe, ada lemon dan sebagainya. Kebetulan memang ini hanya sebuah eksperimen sebenarnya. Lalu saya dijadikan sebagai produk untuk inovasi pemuda pelopor pada saat itu di dinas terkait ya, dinas daerah saya, dan alhamdulillah tuh masuk ke tingkat pertama sih, juara pertama di tingkat Kabupaten Cirebon. Nah, tentunya ini ternyata demand-nya bagus juga ya. Saya dituntut untuk isi marketplace dan sebagainya. Jadi kan harus optimasi terus bisnisnya, dan ternyata peluangnya besar. Betul. Jadi saya lanjut sampai saat ini gitu. Karena mungkin pas setelah 2020 Artisanti juga udah mulai booming ya. Sekali pas itu ya. Orang-orang mungkin yang bosan sama kopi, ini kita coba deh teh dan Artisanti. Apalagi kan sekarang kafe-kafe banyak ya menu-menu yang butterfly related lah seperti itu. Itu harganya kan lumayan pricey kan. Nah, saya menawarkan sesuatu minuman yang kita bisa seduh sendiri di rumah gitu. Ini menarik sekali nih. Cuma pertanyaannya, kenapa memilih untuk sekarang ini baru ada telang ya? Atau emang fokusnya di ada minuman herbal lainnya juga? Nah kalau berarti yang menjadi highlightnya atau yang di spotlight berarti si yang telang ini ya? Yang unggulannya ini. Kenapa memilih ini dari segala macam rasa teh? Karena memang ada kebunnya. Ada kebunnya. Berarti ini sendiri ya? Berarti dari awal memang pengeringan, pengepakan dan sebagainya, dan peracikannya trial and error memang pribadi sih sendiri. Berarti udah ada bahasanya privilege ketika ada. Betul. Ini aku ada kebunnya sendiri, ya udah kenapa nggak dijual aja ya? Apalagi lagi booming 2020, butuh yang sehat-sehat ya. Di rumah aja kan pasti itu. Nah, di rumah aja ngapa-ngapain, jadilah ini Oriati berinovasi. Nah, ini kan berarti prosesnya cukup panjang ya. Betul. Dalam membuat sebuah brand ataupun ya produk dengan kelas UMKM ini. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa pada akhirnya Teh Iko ini memutuskan coba deh kita gabung rumah BUMN. Apa yang bikin Teh Iko ini jatuh cinta pada ada rumah BUMN ini? Kenapa sih bisa tahu? Nah, itu dia. Ya, awal mulanya saya termasuknya masih muda, anak bungsu, bahasa istilahnya bungsu di para UMKM, karena kan kita tahu banyak yang senior ya UMKM itu kan. Nah, kebetulan ada acara di suatu kementerian, perkumpulan UMKM, saya baru ikut. Lalu teman-teman yang lain kok pada kenal. Saya sendiri tuh, saya ngerasa sendiri, nggak punya siapa-siapa. Jadi kok pada kenal, saya tanya kok pada kenal, kenapa, emang punya teman dekat, tetangga atau gimana? Kita ada
namanya komunitas atau binaan rumah BUMN. Oh itu apa, lalu bagaimana dan sebagainya. Saya cari tahu lah info itu dan memang kebetulan saya mendaftar di situ. Dan sungguh sangat apa ya, titik balik saya di situ dari yang nggak tahu apa-apa jadi punya networking juga, punya teman-teman yang memang seperjuangan gitu. Mulai di situ terbentuknya mutual ya, bahasa sekarangnya tuh mutual ya. Banyak teman-teman UMKM di Cirebon gitu. Nah itu, jadi memang ketika masuk ke sebuah komunitas, apalagi untuk UMKM sendiri, mulai banyak koneksi-koneksi baru ya, jaringan-jaringan baru. Nah terus ketika masuk sebelum masuk ke rumah BUMN ini versi Teiko sendiri, kendala atau tantangan yang paling dirasain ketika membuat sebuah produk itu seperti apa? Banyak sekali ya dari tantangan internal maupun eksternal tentunya. Kalau dari internal sendiri sebenarnya manajemen sih. Kita newbie banget dalam berbisnis ya kan. Kita manajemen masih hancur-hancuran yang nggak tahu tata rapid, khususnya di bagian finansial, literasi finansial gitu. Jadi di rumah BUMN sendiri kita diarahkan gimana sih cara untuk mencatat keuangan yang baik dan lain sebagainya gitu. Berarti ada yang tadi menurut versi Teiko sendiri ada beberapa ternyata kendala, ternyata buat usaha tuh halangannya ini ya, internal pun mungkin awalnya mikirnya hanya eksternal, ternyata internal ada ya. Eksternal juga banyak. Mungkin boleh di-spill dikit seperti apa nih yang paling waktu itu pas di eksternal, ada ya yang kayak gini gitu. Boleh di-spill dikit. Sebenarnya sih umum sih. Kan kita tahu bahwa yang namanya teh bunga telang itu sesuatu hal yang nggak familiar nih. Apalagi saya kan punya produknya es teh telang. Jadi stand es teh yang bahan bakunya dari bunga telang warnanya biru. Ya masih udah tahu belum nih sebelumnya? Kalau Oreati sebelumnya udah di-sounding duluan nih. Udah di-sounding duluan. Kalau es tehnya belum. Aku taunya yang dicelupnya. Tapi tahu kan kalau diseduh itu warnanya biru. Ya, betul. Nah, ini uniknya nih kita. Nah, kalau itu ada es teh telang. Di situ sesuatu hal yang baru. Orang taunya kan es teh warnanya apa sih? Coklat ya. Nah, ini warnanya biru. Gitu. Apalagi bunga telang tuh apa sih, banyak yang belum aware gitu, sampai belum tahu tentang apa sih manfaatnya. Kan kita tahu teman-teman juga yang belum tahu, ini kan teh bunga telang itu banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Tapi selain itu kita juga menjual sebuah value. Ini unik. Minumannya ketika diseduh itu warnanya biru, ketika dicampur dengan rasa-rasa yang zat asam, ya itu berubah jadi ungu gitu. Jadi memang tantangannya adalah orang tuh ragu untuk membeli dan mencoba gitu. Ini apa sih gitu? Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi dan membangun kepercayaan kepada konsumen gitu. Nah, karena tadi Teiko mention awareness terkait telang ini. Nah, versi Teiko sendiri untuk mempresent teh telang ini seperti apa caranya? Apakah ada bahasa-bahasa tertentu mungkin yang lebih mudah dipahami, atau mungkin ada cara yang nggak semua orang terberikan, ternyata penjelasannya seperti ini, ada nggak cara-cara yang mungkin di luar orang berpikiran gitu, ada nggak? Mungkin cara untuk edukasi. Edukasinya. Medianya seperti apa mungkin ya dari segi misalkan packaging dari misal standnya itu sudah berwarna biru, identik biru. Lalu itu dikasih penjelasan tentang edukasi apa sih itu bunga telang dan manfaat dan sebagainya. Lalu uniknya adalah saya punya cupnya. Padahal saya nggak bawa yang minumannya, cupnya itu saya kasih barcode, di mana barcode itu kita bisa scan, lalu teman-teman bisa tahu video di situ, video tentang apa sih bunga telang dan apa sebagainya. Ada edukasi di dalam gelas tersebut. Betul, jadi kalau kita bisa minum yang sehat, kenapa harus yang biasa aja? Nah, betul. Apalagi kalau misalkan teman-teman beli yang versi es ya, es teh. Betul. Maksudnya apa nih, barcode, scan dulu aja, ntar ada surprise ya di situ ya. Edukasi terkait teh telang ini. Nah, tadi sudah bicara tentang tantangan ya, tadi sama Teiko sudah disebutin juga. Nah, ketika masuk ke rumah BUMN ini, apa yang paling dirasakan setelah masuk? Setelah masuk, tentunya selain ilmu ya, ilmunya luar biasa sekali, apalagi kita di coaching sama orang yang ahli ya, sudah dibakarnya, kita mendapatkan sebuah networking dan mindset tertentu beda. Ramai kita tuh usaha, kalau kita nggak tahu apa-apa ilmunya, usaha yang penting jalan aja lah, yang penting jualan. Ternyata nggak sekedar itu. Gimana kita bisa membangun bisnis, tapi kita punya arah ke depannya, kita punya visi dan tujuan mau dibawa kemana nih bisnis kita, gitu. Nah, itu ya.
tolong nanti siapapun nanti yang nonton ataupun yang lagi live silakan dicatat ulang tadi kata-kata dari Teh Iko, karena itu penting banget apalagi ketika kamu masuk ke sebuah komunitas ya. Betul, karena akan ada tadi salah satunya banyak selain diberi ilmu juga, ternyata masih ada hal lain yang mungkin belum pernah kamu dapetin ya. Ya tadi nilai plusnya adalah networking tadi. Nah itu networking, karena dengan networking yang bagus kita bisa kemana aja ya. Iya betul sekali. Nah, untuk tadi ketika ada merasakan banyak perubahan ya ketika masuk ke BUMN. Nah, ini bagian tersulit nih. Ketika ini lebih ke bagian tersulit ketika Teh Iko menjual produk dari teh ini ya. Kita ngomongin teh nih. Nah, ini sulitnya bagian tersulit apakah pemasarannya, operasionalnya, atau mungkin dari manajemennya untuk kategori teh? Oke, untuk kategori teh ya, kita kan teh herbal, minuman herbal, berarti kan kita nggak semua orang tuh harus suka minuman herbal. Ya. Kita harus target marketnya siapa dulu nih. Betul. Nah, targetnya siapa? Tentunya Oyati di sini, dia kan kita targetnya sama orang yang minuman herbal, yang suka aware sama minuman kesehatan. Ya. Terus apa tadi? Paling bagian tersulit apa nih? Pemasaran kah, operasional, atau tentunya manajemen? Ini adalah tantangan dan tersulitnya adalah pemasaran sih. Oke. Gimana orang tuh tadi ya bagaimana orang mau untuk membeli dan mencobanya. Tentunya adalah bagaimana kita bisa membranding atau memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tahu nih apa sih itu teh bunga telang. Jadi pemasarannya sih tentunya. Oke. Nah, kita berbicara tentang pemasaran. Kalau misalnya berbicara tentang pemasaran, Teh Iko ini melihat kompetitor seperti apa di dalam berkompetisi menjual minuman teh ini, teh telang, terutama untuk yang suka yang pengen yang herbal yang sehat-sehat, seperti apa nih melihat kompetitor di luar sana? Kalau melihat kompetitor sendiri mungkin nggak bisa secara langsung ya. Paling kita bisa optimasinya kan lihat di marketplace. Kalau yang minuman herbal ternyata banyak sekali kompetitor yang memang menjual minuman herbal, tapi kita kan punya value. USP-nya apa? Unique selling point-nya tuh apa? Kita punya value di mana kita tidak hanya hanya sekedar bunga telang aja, tapi kita membuat packaging yang praktis dan berbagai varian rasa, ada jahe, lemon dan sebagainya, dan itu memang belum banyak dan belum ada sih mungkin kemungkinan yang punya varian rasa seperti ini gitu. Oke. Nah tadi kebetulan nih di Teh Iko ini mention marketplace ya. Betul. Sudah pasti untuk Oyati sudah ada ya di marketplace. Betul. Nah selain marketplace apa saja yang sudah diterapkan? Oke, pasti digitalisasi dibahas lagi tentang marketplace ya. Marketplace kan kaitannya sama digitalisasi gitu kan. Nah ini tentunya apa sih upaya yang sudah kita lakukan? Pertama adalah marketplace kita punya akun Instagram, Instagram, WA, WhatsApp bisnis tentunya ya. Di sini kita bisa kasih katalog gitu kan. Lalu kita Google bisnis sih pastinya, Google bisnis juga ada dan sebagainya. Memanfaatkan Google review juga berarti? Iya betul, Google review. Karena apalagi sekarang Google review udah menjadi pakem lah ketika bintangnya 4,8 nih, jadi tinggi nih, mau lah. Nih bagus gak ya produknya? Nah apalagi Gen Z kan sekarang nilainya jadi rating ya. Betul, meskipun sekarang jarang ya. Pakai Google tuh, meskipun ya memang balik lagi ke Google juga sih gitu. Nah apalagi teh ini karena herbal sudah pasti ratingnya tinggi ya. Kalau herbal gini hampir semua orang pasti menyukai dan butuh, apalagi sekarang tuh sudah ada banyak healthy lifestyle dan segala macam. Nah ini pendukungnya nih teman-teman ya. Nah ini sebelum kita masuk ke bertanya-tanya lagi nih sama Teh Iko, mungkin kita akan iklan sedikit. Boleh. Bahwa memang di Indibis ini kalau misalnya kita bicara tentang pemasaran atau apapun itu yang berkaitan dengan ingin mengirimkan awareness terhadap produk-produk teman-teman, kita ada nih kebetulan di Indibis kita ada OCA atau Omni Communication Assistant. Apa tuh? Yang dimana memang OCA ini berkhususkan lebih untuk nge-broadcast message. Itu up to 10.000 kontak. Teh Iko itu. Nah juga kalau misalkan Teh Iko mungkin bisa disebutkan apa saja nih di media sosialnya. Instagram untuk Oyati. Instagram ada, marketplace ada. Nah bayangin kalau misalkan teman-teman punya banyak media sosial untuk mempromosiin, kan bawa chat pindah-pindah capek ya. Iya dong. Nah, OCA punya fitur OCA Interaction yang dimana satu ataupun semua media sosial itu terdapat di satu dashboard aja. Jadi nggak perlu
pindah tab, pindah apa. Nah, ini tinggal klik-klik aja. Jadi satu pintu ya? Iya, jadi satu pintu semua. Nah, itu. Apalagi penggunaan OCA-nya sudah didukung oleh high speed internet dari IndiBiz. Wow. Nah, itu ya, Sobat, kalau misalkan mau usaha pengen berkembang digitalisasinya, coba deh kontak IndiBiz. Nah. Ya, luar biasa. Nah, oke, Teh Iko. Jadi tadi Teh Iko sudah banyak menceritakan tentang gimana sih masuk ke rumah BUMN, terus hasilnya seperti apa. Ternyata bisa selain ilmu tadi juga ada networking ya. Betul. Nah, sekarang ini sudah ada banyak pertanyaan. Teh Iko nih sudah ada banyak pertanyaan. Nah, ini menarik nih. Ini dari Kak Oit nih. Teh Iko. Menurut Teh Iko sendiri, gimana sih cara Oriati bisa menjaga konsistensi brand supaya tetap relevan buat pelanggan di Cirebon sendiri? Oke, untuk Oriati Teh Celup ya? Oriati Teh Celup, betul. Tentu kita mempertahankan kualitas rasa. Bagaimana peracikan kita juga punya SOP sih tersendiri. Bagaimana SOP tersendiri itu bisa dijalankan sesuai SOP-nya gitu. Jadi untuk penyesuaiannya kan kita Cirebon apalagi panas nih. Iya. Jadi saya menawarkan sebuah Oriati di sini kan ada es teh telang, ada banyak itu kita optimasi di ketika panas itu minum es teh telang dan ini juga ini buat hangat gitu bisa. Udah mas seger terus sehat ya. Nah ini yang dicari mungkin yang dicari sama warga Cirebon yang kayak gini-gini. Cari yang segar tapi juga yang sehat. Percayakan saja kepada Oriati. Nah ini. Nah ini juga ada yang nanya, Teh Iko ini mamaku suka banget teh telang, spill cara ordernya dong. Boleh ini banget. dari Kak Gilsha. Boleh, untuk bisa WhatsApp bisnis juga bisa. Bisa kalau misalkan mau teman-teman mau coba order, bisa ke marketplace-nya juga langsung bisa di Lazada dan Shopee juga ada. Nanti di ketika bagaimana sekarang nih? Nanti paling akan di kalau di live mungkin harus didengerin ya. Mungkin nanti di podcast. Pokoknya cari teh bunga telang Oriati aja di situ udah ada. Kalau di Instagram mungkin kadang di Google juga ada sebenarnya. Alhamdulillah kebetulan banyak sekali teman-teman mahasiswa juga kalau misalkan penelitian tentang bunga telang juga ngarahnya ke saya karena memang alhamdulillah ketika ketik teh bunga telang Cirebon itu di bagian pertama tuh punya saya. Jadi orang langsung WhatsApp bisnisnya ke saya langsung. Bisa ke situ juga bisa nanti. Langsung buka Google-nya sekarang Oriati atau Cirebon. Oriati Cirebon. Keywordnya itu ya, dua itu ya. Nah, itu langsung ke saya. Nah itu ya Kak Gilsha tadi ya. Semoga bisa langsung di order sekarang juga biar nanti langsung diantar. Karena ada nih produknya nih. Iya. Nah, Iko dari segala proses kan pasti ada sesuatu yang berkesan dan juga pasti ada yang menantang juga. Nah mungkin bisa diceritakan momen apa nih yang paling berkesan selama Teh Iko membuat produk teh telang ini? Paling berkesan ya? Ya. Yang pasti adalah ketika customer itu repurchase. Nah, itu. Dan memberikan testimoni ya tentunya. Itu yang paling another happiness in the world gitu. Kalau misalkan ketika ada yang beli terus beli lagi terus ngasih review yang bagus gitu. Alhamdulillah kebetulan kalau misalnya di Lazada kita sudah menjual ribuan pieces ya dari tahun 2000 berapa itu. Nah kita terjual termasuk best seller di nomor 1 best seller di tahun 2024 kalau nggak salah itu di kategori minuman herbal. Tadi ribuan sudah terjual kalau di marketplace. Dan yang paling terkesan adalah ketika orang dia membeli kembali ya. Repurchase pastinya. Nah, kalau itu tadi yang berkesan ya. Kalau misalkan yang paling menantang, momen paling kayak, aduh berhasil nggak ya ini, aduh gimana ya ngejual, ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, coba ceritain deh. Emang gitu apa sih? Pasti pertanyaannya teh bunga apa sih? Kayak gitu. Apa sih emang ini aman nggak ya? Kayak gitu. Atau ini apa? Pasti banyak pertanyaan teman-teman yang belum tahu gitu seperti apa. Jadi tantangannya adalah gimana kita edukasinya nih orang-orang nih bisa nggak ya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kenapa sih teh telang? Bisa nggak ya orang ini tertarik dengan penjelasan saya edukasi seperti ini gitu. Tapi setidaknya sudah ada edukasi langsung dari Teh Iko. Jadi ketika ada yang nanya tinggal dijelasin
Jadi ya yang segar pun, yang sehat pun juga bisa jadi sesuatu yang segar ya. Betul. Nah, salah satunya ini teh telang. Tadi ada yang celup dan juga bisa jadi es teh ya. Betul, ada es tehnya juga. Nah, itu untuk pagi Cirebon ya. Kalau misalkan mau order, bisa langsung saja search di Google keywordnya Oriati atau Oriati Cirebon. Di Instagram juga Instagram bisa. juga bisa kalau tuh. Es teh telang, es teh telnya pakai apostrof. Kalau nggak langsung aja es teh telang, udah langsung punya. Kebetulan saya juga punya kemitraan. Oke. Oke, kalau boleh di spill tuh kemitraannya. Silakan. Kemitraan es teh telang. Jadi di sini kan ini suatu hal yang baru kan. Iya. Es teh telang di sini. Nah, kita punya beberapa mitra. Kita punya mitra di Bogor, ada di Depok, ada di Malang juga ada. Oke. Betul. Nah, itu ya. Jadi kemitraan pun juga ada. Jadi kalau misalkan tadi yang daerah Malang ya tadi ya. Kalau Instagram yang teh celupnya ada teh celup bunga telang Oriati, di situ ada. Oke. Nanti searching aja Oriati di Instagram. Oke, nah Sobis yang nonton live, denger ya, volumenya jadi kecilin. Siapa tahu kamu ada di daerah Malang atau mungkin kamu sekarang lagi Depok. di Cirebon, di Depok. Langsung aja search, siapa tahu kamu penasaran, langsung aja dibeli. Berarti kalau misalkan yang esnya bisa dibuat sendiri juga kah? Bisa. Nah, untuk yang propernya, cara propernya kalau misalkan dia pengen nih es teh telang dari Oriati. Nah, yang benar bikinnya gimana? Apakah tambah madu kah atau gimana? Pertanyaannya luar biasa sekali, basic sekali, tapi banyak banget pertanyaan. Gimana sih caranya kalau misalnya kita bikin sendiri, tapi yang es tehnya ya versi es tehnya, tapi betul. dengan kan di samping dengan teh celup kita juga ada yang namanya telang keringnya. Nah, bisa teman-teman bisa pakai telang keringnya atau ini yang rasa originalnya ada. Nanti tinggal diseduh aja. Oke. Nanti kalau misalnya lebih sehat lagi bisa pakai stevia. Mas Gilang tahu nggak stevia apa? Yang aku tahu stevia itu gula yang Oke teman-teman sehat. Aku yang tahunya itu gula yang lebih sehat. Nah, gula yang sehat. Nah, kita juga punya produk stevia juga di marketplace, di mana itu adalah tanaman di sini tuh udah rasanya manis, jadi 0 kalori. Kalau gula kan banyak kalorinya ya. Teman-teman kalau misalkan lagi ngurangin gula nih bisa pakai stevia juga. Jadi 0 kalori dan memang diabetes friendly ya. Ya, gitu lah. Karena 0 kalori juga, gulanya bukan yang seperti gula pada umumnya ya. Bisa pakai madu juga bisa gitu. Nanti diseduh aja sesuai ada petunjuknya nanti di situ. Misalkan kalau untuk satu teh celup bisa 200 ml air. Nah, nanti kasih es batu, kasih gula dulu, kasih gulanya tadi ya pemanisnya terserah mau pemanis alami ataupun gula biasa. Sampai kasih es batu aja udah. Atau mau dikasih tambah susu juga bisa, milk tea, ataupun nanti kalau misalnya mau rasa lemon, ini langsung beli aja lemonnya yang varian lemon, nanti kasih es batu aja gitu, kasih gula. Gitu caranya Sobis ya, cocok buat orang-orang yang mungkin lagi diet seperti saya ini sekarang. Nah, minum aja ini dulu, coba dari yang hal-hal yang mudah ya. Nah, Teh Iko, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, ini kita akan coba membacakan di sini. Ini ada banyak banget pertanyaan tuh dari Teh Iko sendiri. Ini ada yang menarik nih dari Kak Sandi. Kak Sandi, izin bertanya Teh Iko, apa inspirasi Teh Iko membuka usaha Oriati? Apakah karena masih belum ada yang jualan Oriati di Cirebon? Jadi dari situ Teh Iko mempunyai ide untuk berjualan Oriati atau gimana nih? Ya tadi udah jadi balik di awal dari ya. awal ya. Tadi di awal tapak tilas. Nah, tapak tilasnya nih Kak Sandi ya. Gak tapak tilas juga sih sejarahnya nih ya. Sejarahnya pasti ketika pandemi melihat peluang, orang-orang aware sama kesehatan, milih minuman herbal yang kebetulan memang ada di kebun sendiri. Apa sih kenapa tidak untuk kita manfaatkan gitu kan? Ini salah satu peluang juga. Kebetulan memang di Cirebon belum ada ya, belum banyak juga ya untuk produk teh bunga telang di sini gitu. Soalnya ketika ke UMKM juga teman-teman jarang sih untuk yang minuman herbal, pasti banyaknya yang makanan gitu, kue-kue dan sebagainya. Gitu. Nah itu jawabannya ya Kak Sandi, semoga terjawab juga. Jadi memang karena kebetulan waktu itu pandemi juga ya, melihat peluang apa nih kita bisa jual yang sehat-sehat, mulai dari teh telang, apalagi punya kebunnya sendiri ya. Betul. Nah itu Kak Sandi ya, semoga terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah Teh Iko, ini kan kalau misalkan Teh Iko masuk ataupun siapapun yang masuk komunitas terutama Rumah BUMN Kota Cirebon ini kan pasti ada sesuatu yang dipelajari. Dan upgrade diri itu kan pasti artinya tuh banyak, definisinya tuh banyak. Nah tapi kalau menurut Teh Iko sendiri, naik kelas sebagai pelaku UMKM itu apa ya nih yang diambil? Artinya naik kelas bisa didefinisikan nggak dari Teh Iko? Naik kelas itu berarti kan satu tingkat lebih lagi gitu, entah itu berapa tingkat lah ya. Nah dari yang
konvensional menjadi apa nih? Profesional digital lah berarti lah. Langsung digital aja ya. Langsung digital aja. Kalau bank kan syariah dia apa gitu. Beda ya. Waduh. Beda. Oke, digital, profesional digital. Berarti go digital di sini. Berarti gimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi pada saat ini. Ternyata penting sekali gitu kalau kita misalkan kaitannya sama digitalisasi buat para UMKM tentunya ini adalah bukan sekedar gaya-gayaan nih buat digitalisasi buat warung yang bukan sekedar gaya-gayaan, tapi inilah bagaimana cara kita bisa survive atau bisa bertahan hidup di ekonomi saat ini. Ya, betul. Karena tiap bulannya apalagi kalau misalnya kita bicara tentang digitalisasi kan pasti tiap bulan selalu ada aja yang baru. Kita harus ngikutin lagi. Harus ngikutin perkembangan zaman. Kalau enggak, betul. Tinggal. Nah, ketinggalan angkot ya. Nah, kalau tadi digitalisasi ternyata tidak hanya ini ya marketplace, tapi juga harus bisa memanfaatkan platform juga ya. Betul. Apalagi sekarang konten, mungkin yang suka di TikTok mungkin live juga kah untuk karena live juga. Oke. Nah, live pun juga sangat-sangat berguna nih untuk terutama untuk para pelaku UMKM yang mungkin masih merintis dan ingin langsung terjun ke dunia digitalisasi. Apalagi live kan butuh internet yang sangat stabil ya. Pakai ini nih. Betul. Terima kasih bridgingnya. Terima kasih sekali. Nah, itu udah langsung di bridging sama Teiko bahwa kalau misalkan ingin live atau pengen operasionalnya tidak terganggu, langsung saja gunakan high speed internet dari IndiBiz. Terima kasih loh sudah menyiapkan. Saya pernah mengalami itu ketika internetnya buruk ya. Stabil. Nanti ini jadi pelanggaran ketika memang internetnya tidak stabil ketika live itu. Betul. Karena ada beberapa platform yang mungkin ada aturan yang sangat ketat ya. Nanti takutnya di blacklist. Nah, itu dia. Makanya pakai high speed internet dari IndiBiz. Nih. Nah, oke, Teiko mungkin sebagai penutup nih, Teiko mungkin ada pesan untuk teman-teman UMKM di sana yang mungkin sedang merintis dan produknya kebetulan sama Kati Santi atau sesuatu yang herbal atau mungkin yang F&B deh. Apakah ada pesan tertentu? Silakan. Ya mau disclaimer dulu tapi ya. Silakan. Pesan di sini kayak berasa paling petua gitu bukan ya kan sudah ada pengalaman. Kita sama-sama saling belajar aja. Itu mungkin pesan yang memang buat teman-teman, buat diri pribadi juga. Intinya adalah jangan pernah lelah untuk belajar, terus belajar. Karena ketika kita berusaha untuk belajar, ternyata semakin kita mempelajari, semakin kita sebenarnya tidak tahu. Ya, betul. Kita selama saya di di Roma BUMN jadi binaan, ketika saya kan di situ saya belajar kan, continue dalam 1 tahun itu programnya kita belajar dari manajemen ataupun digitalisasi dan mereka sebagainya. Itu semakin saya mendalami ternyata memang saya nggak tahu apa-apa. Itu jangan pernah capek untuk belajar dan kita bisa manfaatkan komunitas atau ekosistem bisnis yang ada seperti Rumah BUMN di sini. Jadi teman-teman bisa banget nih bisa gabung sama kita juga. Gimana sih rasanya? Beda loh Mas Gilang, kalau misalkan kita belajar sendiri, misalkan di rumah nggak punya teman, sama teman-teman perjuangan, itu beda banget ketika kita memang terjun dalam ekosistem bisnis itu. Ada yang namanya saling menguatkan, gitu. Super sistem lah di situ. Selalu ada yang baru juga ya ketika nyoba ini lah, ini apa ya, ini apa ya, itu ya. Jadi kita bisnis juga, dan supaya banyak peluangnya ketika kita masuk ekosistem tersebut. Gitu. Nah itu pesannya teman-teman atau sobis yang mungkin di area Cirebon terus lagi pengen tadi ya produknya sama yang segar-segar terus bisa ada harganya juga, pesannya tadi. Terus yang paling utama adalah teruslah belajar ya. Betul, jangan sampai untuk belajar. Ada satu lagi. Apa itu? Go digital bersama IndiBiz. Bridging lagi. Keren. Beneran Teiko. Ini nggak apa-apa. Nah jadi itu kalau misalkan tadi ya teman-teman pelaku usaha yang ada di Cirebon ya, terutama kalau misalkan sudah ada usahanya, sudah mulai merintis, bisa ikutin jejak Teiko bahwa ketika sudah berjalan nih kita juga butuh wadah ya. Betul. Wadah untuk berkembang. Nah salah satunya dengan bergabung entah itu komunitas usaha ataupun rumah BUMN Cirebon ya. Betul sekali.
Nah itu, terus juga kalau misalkan sudah bergabung, sudah mulai oke nih kita coba yang baru, contohnya digitalisasi, disupport dulu sama Indibis itu. Masuk. Oke, Teh Iko, terima kasih banyak sama-sama, sudah cerita berbagai macam pengalamannya, terus juga tadi rasanya bergabung dengan Rumah BUMN Kota Cirebon. Ternyata memang dengan adanya sebuah komunitas tuh sangat-sangat berguna ya, bagi buat kita yang pengen selalu belajar ya. Berdampak sangat nyata. Tuh, berdampak sangat nyata. Apalagi tadi networking juga tidak kalah penting ya. Betul banget. Karena networking mungkin sebelum kalau tidak ada Rumah BUMN, mungkin Teko tidak ada di sini gitu. Betul. Karena masuklah ke sebuah komunitas ini, kayaknya kita bisa ngobrol bareng, terus juga tadi sudah share, saling nguatin juga, terus ya banyak deh pokoknya keuntungan ataupun keunggulan lainnya ketika teman-teman khususnya di wilayah Cirebon ingin bergabung ke Rumah BUMN Kota Cirebon ya. Iya, siap. Nah itu dia, terima kasih Teh Iko sekali lagi, sangat seru sekali. Terima kasih sudah membantu bridging ini bis ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bekerja sama lagi. Tidak hanya podcast tapi di agenda-agenda lainnya ya. Nah itu dia untuk wargi Kota Cirebon untuk podcast hari ini ataupun live kita di Instagram hari ini. Kita sudah berbicara banyak dengan Teh Iko selaku owner dan juga founder nih dari Oriati ya. Betul. Dari Oriati dan juga Es Teh Telang. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran sama produk-produknya bisa saja tadi Instagramnya Oriati ya. Di Oriati juga atau Es Teh Telangnya juga ada. Terus juga kalau misalkan pengen cari di Google tadi keywordnya ada Oriati dan Cirebon ya. Teh bunga telang Oriati Cirebon gitu. Nah itu sudah ada di paling atas teman-teman. Jadi ketika search udah ada di atas, tinggal klik aja atau langsung aja hubunginya Teh Iko-nya. Oke, jadi itu saja aku Gilang selaku host pada podcast Indibis Jawa Barat ataupun live Indibis Jawa Barat. Pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast dan live berikutnya. Dadah.